Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program radio komunitas Suara Murojaah. Program yang hadir untuk berbagi informasi, edukasi, dan inspirasi bagi mahasiswa. Senang sekali rasanya saya, Kamila Zahra Yunus, sekaligus penyiar pertama, bisa membuka perjumpaan kita pada siaran kali ini. Tapi tenang, hari ini saya tidak sendirian nih teman-teman. Karena di studio ini sudah sangat ramai nih. Kita sapa dulu yuk rekan-rekan penyiar yang lain. Silahkan. Hai Sobat Murojaah, saya Selvi Nur Hidayani sebagai penyiar 2 yang nanti bakal memandu sesi wawancara seru bareng narasumber hebat kita. Hai semuanya, saya Andi Naura Mumtazah sebagai penyiar ketiga. Siap nemenin kalian juga untuk mengulik lebih dalam tentang komunitas keren kali ini. Selamat malam teman-teman, saya Atia Afra Ramadhani di sini yang bakal ikut mengulik apa aja sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menjaga hafalannya. Dan saya Ahmad Fauzul Mubin sebagai penyiar kelima. Halo, nanti saya akan ikut mencari tahu nih, kira-kira solusi dan kebutuhan apa yang paling pas buat kita semua. Lengkap ya, terakhir nama saya Idul Fitri sekaligus penyiar yang ke-6 yang nantinya di sesi terakhir akan membagikan sedikit siraman rohani dan narasi dakwah agar kita semua semakin tinggi imannya dan senantiasa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia tim lengkap kita hari ini. Pada siaran kali ini, kami mengangkat tema menjaga istiqomah murojaah di tengah kesibukan kuliah. Oleh karena itu, telah hadir bersama kita Kak Muhammad Royhan Marom, seorang hafiz Quran luar biasa yang insya Allah akan menemani kita beberapa menit ke depan. Kak, sebelum masuk ke pembahasan, boleh diperkenalkan terlebih dahulu nama dan peran kakak di komunitas Murojaah kampus? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya telah hadir di masjid kami, Masjid Al-Mubarak Trika. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Marom. Adapun jabatan yang saya sematkan sekarang adalah sebagai ketua kampus Murojaah, ya, ketua kampus Murojaah. Dijelaskan sebenarnya seperti apa sih komunitas kampus Murojaah dan siapa saja yang bisa bergabung? Oke, baik, izin menjawab. Jadi pertanyaannya terkait apa gerakan kampus Murojaah ini dan siapa saja yang bisa bergabung. Ya, tentunya kalau saya mau jelaskan ke kita semua bahwa komunitas Simaan, ya, umumnya dikenal Simaan Al-Quran di Makassar itu banyak. Adapun kampus Murojaah ini dia bergerak di mana mewadahi teman-teman kampus mahasiswa, karena lahirnya kampus Murojaah juga ini dari 2019 itu karena keresahan kami, ya, awalnya mahasiswa, karena tidak bisa menjaga hafalan. Olehnya kenapa ini terbentuk, dan yang menjadi nilai plus kampus Murojaah itu karena kami mewadahi. Kalau majelis lain itu ada, tetapi dia bergerak mereka-mereka saja. Tapi kalau kampus Murojaah tadi dipertanyakan apakah bisa bergabung, bisa sekali. Karena kami bergerak di Simaan Al-Quran ini sudah hampir 7 tahun, dan setiap bulan itu kami mengadakan simaan. Kami selalu mengundang orang luar, di mana kampus Murojaah ini dikenalnya sebetulnya banyak dari alumni Bukit Baruga. Kalau kita kenal di Masjid Fatimah Bukit Baruga, rata-rata pengurus atau orang-orangnya dari sana. Tapi kami tidak menutup kemudian ruang-ruang untuk mereka teman-teman masuk, seperti dari Imam Asim, Al-Markas,
Zam-Zam, ataupun anak kampus yang pernah menghafal. Jadi kami terbuka. Itulah kenapa kami sebut kampus Murojaah, supaya ini menjadi rumah atau ruang hangat teman-teman kampus yang senantiasa ingin menjaga hafalan. Mungkin seperti itu. Berdasarkan pengalaman kakaknya nih, apa sih masalah yang paling sering dihadapi oleh anggota komunitas? Ya, tentunya kalau kita berbicara masalah, pasti itu ditemukan di setiap organisasi maupun komunitas, baik itu internal maupun eksternal. Kalau saya pribadi, masalah internal dulu, tentu bagaimana ini menyadarkan teman-teman supaya syiar kita ini bukan hanya mengelola hafalan pribadi, ya, tapi bagaimana syiarnya, karena kami punya slogan, ya, itu syiarkan kalamnya. Artinya proses atau semangat yang kami bawa ini dari setelah kami lulus di pesantren, artinya kami semua bawa hafalan, ya. Ini semangat yang mau kita bawa ke teman-teman. Nah, ini masalah eksternal ini sekarang. Bagaimana orang-orang di luar kampus Murojaah itu bisa tersadarkan bahwasanya tanggung jawab dengan hafalannya itu memang harus betul-betul dijemput. Jangan sampai banyak penghafal, maaf saja, banyak penghafal di Makassar, di Sulsel maupun di Indonesia, tetapi ketika sudah lulus pesantren, itu hafalannya artinya sudah lepas. Nah, maka kami, kenapa kampus Murojaah ada, itu syiar kalamnya. Kami mau membagikan semangat ini hadir juga di diri mereka. Nah, bukan hanya pada kami. Nah, maka kampus Murojaah ini sekali lagi mewadahi teman-teman yang sekiranya punya hafalan, ayo masuk ikut sama kami untuk bagaimana kalian bisa sama-sama, ya, mengelola hafalannya. Ya, artinya tidak ada kata finish, ya, dalam menghafal. Kalau menghafal itu tanda cintanya seorang hufadz, maka Murojaah itu menjaga hafalan itu tanda setianya. Lalu kebutuhan informasi atau motivasi apa yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa agar tetap semangat Murojaah? Ya, tentunya motivasi yang diperlukan oleh teman-teman kampus Murojaah ataupun sahabat-sahabat yang ingin selalu bersama dengan Al-Quran, yang pertama adalah kita perlu mengetahui bahwasanya di dunia itu ada keluarganya Allah. Siapa keluarganya Allah? Mereka yang menjaga hafalan yang telah mereka hafalkan selama di pesantren. Ya, artinya dia punya tanggung jawab ketika dia selesai menghafal itu kemudian tetap dikawal terus. Ya, kalau bahasa saya, menghafal itu hingga akhir ayat, tetapi Murojaah menjaga hafalan itu hingga akhir hayat. Jadi memang tidak ada putusnya sampai nafas, hembusan nafas terakhir itu kewajibannya para penghafal Quran. Ya, motivasi kami juga, ya, bagaimana memang supaya semangat ini terus terpelihara, maka ini kampus Murojaah hadir. Karena kalau sendiri Jeki bergerak di bidang untuk menjaga hafalan susah. Maka kita butuh lingkungan. Maka sekali lagi, kenapa lahir kampus Murojaah? Karena kita butuh teman-teman yang saling support, ya, saling mendukung. Ya, al-jama'at rahmah, ya, kalau bahasa saya kepada teman-teman, ya, kalau berjamaah itu rahmat, artinya memudahkan kita untuk bergerak. Sedangkan wal furqatu adab, kalau kita berpecah belah, artinya kau pusing, sibuk dengan hafalanmu saja, saya sibuk dengan hafalan saya. Itu susah. Maka betul-betul kita ini di kampus Murojaah itu ada yang dokter, ada yang polisi, ada yang sudah kerja kantoran, tetapi tidak ada kata pensiun atau kata mantan dengan penghafal Al-Quran. Jadi ini yang kami bawa, semangat ini yang kami bawa supaya teman-teman selalu mau berembuk bersama, kumpul, ya, untuk di mana di situ kita saling mengisi, dimotivasi untuk selalu sadar bahwa kita punya amanah besar, yaitu menjaga hafalan Quran. Baik, menurut kakak,
bagaimana sih peran radio komunitas atau program seperti ini, yaitu Kampus Murojaah, dalam membantu mahasiswa menjaga hafalannya? Ya, alhamdulillah kalau saya rasa kehadiran komunitas seperti ini, apa namanya? Iya, suara murojaah. Artinya kami lebih terbantukan agar syiar yang sebetulnya dirasa kurang meluas ini bisa tershare kepada teman-teman, ya, agar bagaimana kampus Murojaah semakin dikenal, karena kami lagi-lagi tidak hanya mengajak yang sudah hatam, ya, karena kami sering sekali dapat chat, ya, di medsos kami, bagaimana saya hafalannya belum cukup, ya, belum selesai, hafalan saya cuma sejuz 2 juz, apakah bisa ikut kampus Murojaah? Maka tentu rasa syukur saya ketika ada komunitas seperti ini yang membantu kami untuk lebih dikenali, ya, untuk lebih dikenali lagi kampus Murojaah, sehingga kami bisa memberi manfaat yang besar dan luas kepada teman-teman Murojaah. Sekali lagi saya katakan teman-teman atau sobat Murojaah, karena kampus Murojaah ini adalah wadah untuk teman-teman yang selalu ada kefikiran, ada artinya kegelisahan dengan hafalan